warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya doakan baik semua ya. Pada tanggal 27 Rajab, tepatnya pada hari Kamis 11 Maret 2021, kita umat muslim akan memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum kalian lebih lanjut, kalian tahu nggak sih apa itu Isra Mi'raj? Isra artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Di mana Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa penting dalam revolusi Islam hingga saat ini. Kalian tahu nggak kenapa? Karena peristiwa ini menjadi sejarah awal umat muslim untuk menunaikan atau melaksanakan ibadah sholat wajib sebanyak 5 kali dalam sehari dengan 17 rakaat. Yuk kita sebutkan sholat 5 waktu itu beserta rakaatnya ya. 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asyar, 3 rakaat maghrib, dan 4 rakaat isya. Emang awalnya berapa sih kok menjadi sejarah awal menunaikan ibadah sholat wajib 5 kali dalam sehari? Nah, begini kisahnya. Peristiwa ini bermula ketika Nabi Muhammad SAW dibawakan buraq, sejenis hewan berwarna putih yang langkah kakinya sejauh matanya memandang. Kemudian Rasulullah mengendarainya dari Baitul Maqdis dan masuk ke Masjidil Aqsa di Yerusalem untuk mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah selesai, kemudian malaikat Jibril datang membawakan segelas arak dan segelas susu. Kemudian Rasulullah memilih susu. Jibril pun berkata, "Engkau telah memilih fitrah." Lalu Rasulullah dihantarkan Jibril ke Sidratul Muntaha, di mana dalam perjalanannya ia bertemu dengan para nabi. Di langit pertama, ia bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, ia bertemu dengan 2 saudara sepupunya, yaitu Isa alaihissalam dan Yahya alaihissalam. Di perjalanan ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, ia bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Selanjutnya Rasulullah pun naik hingga ke langit kelima. Kemudian ia bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam hingga ia sampai di langit keenam. Lalu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah sampai pada langit ketujuh, di mana ia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Hingga akhirnya ia sampai di Sidratul Muntaha. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu untuk mewajibkan umat muslim menunaikan 50 kali sehari sholat dalam semalam. Wah, banyak juga ya teman-teman. Rasulullah pun bertemu dengan Musa ketika kembali. Ia bertanya, "Apakah yang diwajibkan oleh Tuhanmu kepada umatmu?" Rasulullah pun menjawab, 50 kali sholat dalam sehari semalam. Musa pun berkata, "Kembalilah menemui Tuhanmu dan minta keringanan kepadanya. Sebab umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Aku telah menguji Bani Israel." Nabi Muhammad pun kembali kepada Allah. Hal itu terus terjadi sampai berulang kali, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi jumlahnya menjadi 5 sholat dalam sehari. Di situ Musa pun menyarankan untuk kembali, tetapi Rasulullah SAW berkata, "Aku telah berulang kali menemui Tuhanku. Aku merasa malu terhadapnya." Nah, dari cerita tersebut, betapa murah hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat Rasulullah. Coba kita renungkan sejenak. Jika umat sebelum Nabi Muhammad itu menjalankan sholat wajib 50 kali sehari, betapa beruntungnya kita hanya diwajibkan 5 kali sehari. Nah, mari ubahlah pemikiran itu menjadi rasa syukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas kemurahan Engkau memudahkan kami dalam beribadah. Yuk kita tingkatkan kualitas sholat kita, lebih khusyuk dengan jangan terburu-buru. Nah, saat ini umat muslim di dunia memperingati Isra Mi'raj dengan berbagai cara. Ada yang berkumpul di masjid,
ada yang beribadah dan menceritakan kisah perjalanan Nabi Muhammad kepada anak-anak kecil, dan beribadah malam. Karena saat ini sedang situasi pandemi, maka tetap jaga protokol kesehatan ya. Jika ingin mengadakan acara, jangan lupa dibatasi jumlah tamunya. Dan kalian juga bisa mengantisipasi dengan mengikuti pengajian atau dakwah, mendengarkan dakwah secara daring dari berbagai sosmed. Biasanya di televisi-televisi juga ada, terutama pada televisi saluran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.